Okay, yeah. So once again, I'm sorry for the intrusion. Let me silence this. Okay, once again, so we understand that there are in the archetypes, kalau menurut Jung, semuanya yang kita manusia memiliki persona. Persona itu bisa dikatakan semacam topeng yang kita pasang setiap hari, ya. And then the aspects of ourselves, yeah, that apa, that we are able to reveal to others, yang kita mampu untuk kita jelaskan atau kita buka bagi orang lain sebenarnya. Karena sekali lagi ada banyak hal di dalam diri kita yang kita nggak mau untuk membuka sebenarnya. Itu salah satu apa contoh persona yang kita pasang ketika misalnya dalam kegiatan sehari-hari. Banyak sekali lagi ketika teman-teman sedang curhat dengan teman yang lain misalnya, itu pun sudah memasang persona sebenarnya. Pertanyaan yang perlu dipertanyakan tentu saja, kalau bagi dalam dunia psikologi, kenapa orang ini sampai mau terbuka misalnya pada orang tertentu. Contohnya misalnya ketika if you have any problem, for example, permasalahan, entah apakah permasalahan apa yang biasa-biasa saja atau permasalahan yang berat misalnya. So memasang personanya itu juga bisa bermacam-macam. Nah, kalau misalnya persona di sini juga bisa juga dikatakan juga hampir sama dengan identity juga. Peran kita secara sosial bisa dikatakan juga bahwa eh, persona yang dikeluarkan, misalnya ketika yang saya keluarkan di sini, saya sebagai dosen misalnya, teman-teman juga mungkin personanya sebagai mahasiswa misalnya, itu juga salah satu peran ketika berada di kelas, ya, ketika berada dalam society tertentu dalam set. Nah, ini juga akan berhubungan dengan setting. Kalau misalnya teman-teman nanti membaca karya sastra atau membaca novel atau membaca yang lainnya, bagaimana setting itu juga mempengaruhi karakter. Bagaimana? Nah, setting karakter ini juga ya, apakah setting di sini juga what is it? Ya, itu sekali lagi mempengaruhi karakter, membuat karakter jadi lebih terbuka atau lebih tertutup misalnya. Kemudian apakah personanya akan menjadi berbeda di beberapa setting seperti itu. Yang pasti ya kalau zaman sekarang misalnya ketika kita ya settingnya dengan masa pandemi seperti ini, persona kita mungkin agak sedikit berubah pastinya. Ya, ada eh, keadaan-keadaan tertentu yang kemudian kita juga tidak bisa memberikan memunculkan persona secara maksimal, tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang atau mungkin menemukan persona-persona yang berbeda juga gitu. Itu yang perlu teman-teman juga sadari. For example, later on when you are trying to understand yourself, ya, ingin mengenal diri sendiri atau juga mengenal orang lain. Tapi sekali lagi ketika mengenal orang lain jangan sampai ngejudge orang tersebut, karena sekali lagi penilaian kita juga bisa jadi salah. Kita juga bisa menilai diri kita sendiri. It's only a process of understanding ourselves. Nah, untuk mengerti diri kita sendiri nanti akan ada teori psikologinya sendiri. Itu. So menurut Jung, ya, teori psikologi sendiri, menurut Jung itu ada, kalau misalnya dalam teorinya Freud misalnya kita bicara mengenai psychosexual stages, nah di sini nanti dalam teorinya Jung ada sendiri. So we also understood, I have also provided you an explanation on shadow. Oh iya, dan teman-teman hari ini kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya, ya. Mungkin teman-teman menemukan kasus tertentu di sosial media kah, ya, dan sekali lagi itu bisa dijadikan tempat untuk berlatih, ya, tempat untuk latihan, karena sekali lagi kalau dalam meneliti karya sastra mungkin belum saat ini juga. Kemarin ketika saya memberikan novelnya Haruki Murakami hanya sebagai bahan bacaan saja sambil mencari-cari, sambil teman-teman juga membiasakan lagi membaca novel misalnya. So itu yang perlu yang saya ingin bagikan.
Ya. Okay. So shadow, kalau menurut penjelasan yang ini adalah shadow adalah prehistoric fear of wild animals, represents animal side of human nature. Memang ini berhubungan dengan rasa takut. Memang shadow itu most of the time uh, yang paling dalam adalah berhubungan dengan kematian misalnya, tapi kemudian dari hal-hal yang paling kecil, ketakutan-ketakutan tertentu ya, intinya we have we have we have lots of shadow, misalnya ketika ada orang yang apa um, ya ada banyak shadow ini pun gara-gara kenapa orang memiliki shadow, contoh contoh shadow yang menjadi uh, membuat manusia itu terjebak untuk melakukan kesalahan. Ini salah satu kasus yang sedang baru saja terjadi, walaupun kasusnya terjadi tahun lalu ya sebenarnya ya. Jadi ketika kami saya kan kuliahnya di Surabaya, terus kemudian kami mendapat berita bahwa toko es krim Zangrandi itu tutup misalnya. Terus kemudian ya kami sih sedih ya, aduh es krimnya enak misalnya, tapi banyak banyak memori di sana di Surabaya. Cuman kemudian ternyata kasusnya adalah bukan karena pandemi yang membuat tutup Zangrandi tutup, karena kasusnya adalah beberapa keluarga ini ternyata berebut warisan ternyata. Ya, di sini kita bicara mengenai harta ya, harta. Nah, kalau misalnya kenapa sih orang sampai berebut warisan? Kenapa orang sampai berebut menghalalkan segala cara untuk mencari pekerjaan, bukan mencari kekayaan ya, bukan pekerjaan, mencari kekayaan untuk menyimpan uang dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah sampai melakukan hal yang salah, misalnya bahwa orang-orang ini ternyata dia di depan kakaknya, uangnya yang dicuri ini, ada 3 orang yang mencuri uang kakaknya ini, ada 3 orang ini yang mencuri sahamnya ini, kemudian apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka takut? Bisa jadi mereka takut miskin memang ya, bisa jadi. Iya, kenapa orang takut miskin? Karena orang-orang di sekelilingnya kaya raya semuanya. Kenapa itu? Karena tuntutan sosialnya memang, we are talking about collective unconscious ini juga kadang-kadang ketika ketika sudah kolektif ya, orang-orang sudah memiliki pemikiran yang sama, ya itu kemudian juga mempengaruhi orang lain, yang mempengaruhi kita juga, seperti itu. Ada banyak hal yang memang pikiran collective unconscious itu, bahwa orang-orang ini nggak sadar bahwa itu sudah terdorong oleh collective unconscious. Nah, terdorong oleh shadow mereka mungkin takut miskin. Miskin itu bisa jadi mereka pada saat lahirnya nggak miskin sebenarnya. Mereka orang tuanya sudah kaya raya karena memang sudah memiliki Zangrandi itu orang tuanya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia dan kemudian diwariskan pada 7 anaknya ini, nah ini ternyata pada akhirnya menjadi rebutan, berebutnya. Ya, memang kita bicara mengenai ketidakadilan, ketidakadilan. Kita bicara mengenai ketakutan-ketakutan yang ya itu tadi, kita takut miskin juga misalnya, karena di sekelilingnya orang-orangnya kaya raya, mereka malu untuk menunjukkan hal yang miskin misalnya, karena dan lain sebagainya. Dan so untuk mengarahkan untuk ke kematian memang agak susah, memang kita bicara mengenai prehistoric fear of wild animals di sini. Tapi di sisi yang lain ya memang ada banyak kasus orang yang meninggal karena ya mungkin tidak bisa dirawat dengan baik, mungkin juga tapi di sisi yang lain kalau kita bicara takdir akan juga akan menjadi hal yang berbeda juga. Itu pandangan mereka kalau saya melihat dari segi psikologinya ya. Ada kemungkinan orang-orang ini tidak
mau atau memiliki ketakutan-ketakutan tersebut yang tidak termunculkan dalam pembicaraan, walaupun mungkin sudah dibicarakan dengan orang lain, tapi mungkin saja kayak kita sebagai pemerhati, kalau saya sebagai pembaca, biasanya bisa melihat, oh orang-orang ini sampai sampai segitunya, misalnya ketika demi harta, ya emang mungkin sahamnya besar memang, tapi kemudian ketika sampai harus eh, mencuri dan lain sebagainya, itu yang eh, bahwa orang-orang ini untuk menutupi shadow-nya atau supaya mereka tidak jadi tadi untuk menutupi shadow-nya mereka harus melakukan hal yang salah seperti itu. Ya, ya begitulah kalau dari segi kalau dari segi manusiawinya sih, kalau saya melihatnya ya perjalanan hidup orang kadang-kadang seperti itu ya, memang ya kadang-kadang sometimes ada orang yang memang terlahir apa kaya misalnya, tapi kemudian ternyata di dalam psyche-nya, di dalam psyche psikologinya itu ternyata orang-orang ini memiliki ketakutan-ketakutan seperti itu. Berbeda juga dengan mungkin kita ya, orang-orang yang mungkin ya biasa-biasa saja, atau mungkin orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu misalnya, yang mungkin ketakutan-ketakutan itu kita juga mungkin juga bisa jadi berbeda. Walaupun akarnya sekali lagi tetap saja bicara tentang kematian itu sendiri. Itu. Oke. Okay. Ya, so ada banyak kasus ya, kalau misalnya kalau mau bicara mengarahkan ke shadow di sini, banyak hal yang bisa diarahkan ke shadow, walaupun tentu saja harus ada buktinya. Apa yang saya omongkan di sini hanyalah sebuah spekulasi, tetap eh, harus saya harus saya buktikan. Once again, itu bisa menjadikan spekulasi yang kemungkinan-kemungkinan yang menyenangkan untuk didiskusikan ya. Oke, okay. So ada juga anima. As you can already see that anima minggu lalu sudah saya jelaskan, anima feminine archetype in men, while animus is masculine archetype in women. Kemudian juga ada other archetype yang God di sini adalah kita bicara Tuhan dalam level yang universal ya, sekali lagi apa sih yang dalam dunia karya sastra memang kadang-kadang atau dalam dunia biasa juga sama sih sebenarnya, banyak hal yang ketika kita mengatakan mempertuhankan sesuatu, misalnya apa yang memiliki karakteristik Tuhan itu seperti apa, kemudian itulah yang kemudian itu salah satu karakteristik dari archetype-nya itu sendiri. Kenapa contoh-contoh yang gampang mungkin yang sering saya dengarkan dalam pengajian misalnya ya tadi mempertuhankan sinetron misalnya. That's just an example of words ya, katanya kata-kata saja. Atau ya, so berarti kan dengan menggunakan kalimat tersebut orang ini memberikan archetype tertentu, memberikan karakteristik tertentu pada sinetron, yang kemudian bahwa sinetron ini melebihi segalanya misalnya, something like that. Okay, about that, silakan juga bisa dicari lagi. So, saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai hero, nurturing mother, wise old man, wicked witch, devil, powerful father. Di sini masih banyak yang bisa dicari mengenai archetype-nya. So, according to Carl Jung, there are two types of basic orientations of personality. Yeah. So, menurut Carl Jung hanya ada dua di sini, yaitu introversion and extroversion. Introversion is focused inward. The person is cautious, shy, timid, and reflective, while extroversion focused outward. The person is outgoing, sociable, assertive, and energetic. Ini adalah salah satu hal yang lain juga. Jadi ketika misalnya bagaimana orang memasang personanya,
Ini kita bicara tentang persona. Bagaimana manusia itu memasang persona dan personanya itu so teman-teman juga mungkin bisa membayangkan ada introvert dan extrovert, sudah bisa membayangkan. Nah ini pun sebenarnya bisa diteliti dalam karya sastra. Ya, ada bahwa karya cuma membedakan oh iya orang ini memiliki karakter introvert atau memiliki karakter extrovert. However, ya si siapa Jung di sini juga harus membedakannya dengan mental functions. Ya, ada 4 mental functions. Ada thinking, feeling, sensing, and intuiting. Yeah. So when we are thinking, of course, is the process of naming and interpreting experience. Ya. Ketika kita berpikir itu adalah proses menamai dan menginterpretasi pengalaman. Kemudian kalau feeling, evaluating of an experience from an emotional verse to us. Feeling itu selalu menggunakan emosi. Ya. Kemudian sensing itu merasakan, bahkan nanti mengalami, experiencing the world, ya, through sensing, bahkan without interpreting atau evaluating it, ya. Sekali lagi di sini ketika sensing, di sini memang bicara mengalami tapi tanpa menginterpretasikannya atau merasakannya, ya. Benar-benar kita bicara mengenai mengalaminya dulu. Intuiting, directly to the world without physical sensation, relating directly to the world without physical sensation, reasoning and interpretation. Kita bicara mengenai intuisi, senses yang lebih tinggi dari ya, I don't know, saya mengatakan mungkin intuisi itu kembali lagi kalau saya mengatakan akan sangat, kalau kita bicara intuisi akan sangat berhubungan juga dengan unconscious, ya, berhubungan dengan unconscious. Kita secara nggak sadar kita melakukan relationship direct relationship relating directly to the world, walaupun tanpa physical sensation, walaupun tanpa reasoning, walaupun tanpa pemikiran, alasan dan interpretasi, tiba-tiba terasa aja atau tiba-tiba ngerti aja, tiba-tiba itu. So that's intuition, ya. Now, as you can see on the screen, yeah, I hope it's big enough ya kalau teman-teman. So setiap orang ya, bukan semuanya, maaf, ya setiap orang seperti semuanya ya, maaf. Iya, setiap orang memiliki dua sisi, extrovert dan introvert. Ya, tidak ada orang yang mungkin saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang extrovert 100%, tidak, ya. Terus kemudian kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakannya ambivert misalnya, kalau dalam teorinya saya tidak menemukan, tidak ada kata teori ambivert di sini. Teorinya adalah ya, you are extrovert in certain types, you are introvert in certain types. Yeah. So you may also see that, for example, so ada 8 psychological types di sini, bahwa pola pikir kita mungkin bisa jadi extrovert, for example. Tend to live according to fixed rules, repress feelings, try to be objective, but maybe dogmatic in thinking. Ya, ketika misalnya sambil kita pikirkan diri kita sendiri boleh, ketika kita berpikir hidup kita berusaha untuk mengikuti peraturan, misalnya menyimpan perasaan, ya, menyimpan perasaan ya, ini bukan menyimpan pikiran, menyimpan perasaan, repressed feelings, you repress your emotion, ya. Try to be objective, berusaha untuk objektif, dan but maybe dogmatic in thinking, ya, pemikirannya agak sedikit apa ya, ya dogmatic lah, nanti saya akan cari tahu. Kalau saya mengatakan dogmatic itu how would you say that, overpowering, ya. So ya, silakan cari tahu dogmatic itu apa, ya. Ini dalam pola pikir ya, kita menyimpulkan pola pikir saja, bahwa ternyata ada orang-orang yang pola pikirnya extrovert itu so always trying to be objective,
most of the time. Mungkin kalau banyak bapak-bapak, kalau saya mengatakannya ini agak sedikit memang bisa dikatakan saya menghubunginya dengan bapak laki-laki yang lebih logis misalnya. Ya, itu mungkin bisa dikatakan seperti itu kan, walaupun tidak hanya pada laki-laki saja, ada orang-orang wanita juga yang pemikirannya juga logis ya. But gitu. On the other hand, we have the introverted types of thinking, yeah, have a strong need of privacy, tend to be theoretical, intellectual, and somewhat impractical, repressed feelings, tetap kemudian may have trouble getting along with other people. Ya, ini juga ada orang-orang yang introverted types of thinking, ya, kemudian yang pola pikirnya benar-benar ya disimpan sendiri, namanya juga mikir. Kalau yang extrovert thinking tadi ya, kalau mikir kadang-kadang langsung diomongkan, ya. Sedangkan kalau extrovert types ini kita mikir disimpan sendiri dan kemudian berusaha untuk dipikirkan sendiri, dan kemudian itu malah juga akan bisa tapi sekali lagi di sini yang dijelaskan oleh Jung adalah may have trouble getting along with other people, karena tidak suka dengan sharing, ya, tidak suka sharing. That's in introverted types of thinking, ya. Extroverted type of feeling tend to be sociable, seek harmony with the world, respect tradition and authority, and tend to be emotional, repressed thinking. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, ya. Bisa jadi mungkin ada orang yang introverted types of thinking, tapi kemudian feelingnya extrovert. Ya, repressing feeling, tapi kemudian maaf, repressing feeling, tapi kemudian repressing thinking, dan kemudian expressing feelings. Nah, ini juga yang sering banyak juga ditemukan, ya. Orang-orang yang ya memang sociable, berusaha untuk berteman, berusaha untuk mengikuti peraturan, misalnya, tapi kemudian menjadi orangnya sangat emosional. Emosional itu bukan berarti suka marah, tidak, tapi kemudian ya suka mengekspresikan emosi, senang kelihatan, ketawa bahagia kelihatan, kemudian marah juga langsung kelihatan, kemudian so this is extrovert types of feeling. Berbeda juga dengan introvert type of feelings, tentu saja most of the time tend to be quiet, thoughtful, and hypersensitive. Repressed thinking, kembali lagi kalau dalam sini memang berusaha untuk tidak berpikir, memang berusaha ketika mengeluarkan emosi, dia kalau dalam introvert feeling di sini feelingnya lumayan agak tidak dimunculkan, tapi dia juga berusaha untuk merasakan, mengeluarkan emosi, walaupun even though it's going to be mysterious, ya, dan bahkan dianggap sebagai orang yang tidak berperasaan juga. Itu ya, karena kenapa dia orang tidak berperasaan, karena ketika misalnya ada orang yang sedih, dia cuek, kelihatannya cuek misalnya, walaupun mungkin di dalam hatinya kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang yang bahagia pun dia cuman ya, oh ya, misalnya seperti itu. So yeah, so which one are you? So silakan di yeah. So this kind of combination bisa sangat terjadi, ya. Oke, apakah you are introverted in thinking and then you are extrovert in feeling, or mungkin kombinasi thinking and feeling sama-sama introvert juga, it's very possible. Sensing, ya, karena sensing ini bicara mengenai experiencing, ya, mengerasa, maka di sini benar-benar bagaimana mencari experience-nya, ya. Di sini seek pleasure and enjoy new sensory experiences are strongly oriented toward reality. Ya, kalau ini benar-benar berusaha, ono kafe anyar, ayo nyoba nangkin misalnya, walaupun sebenarnya tanpa repressing intuition. Ketika repressing intuition means ya sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya harus difikirkan dulu itu, tapi kemudian ya sudah tidak memikirkan itu,
budal wes pokoknya kini budal kini always seek pleasure and enjoy new sensory experiences ya. Itu dalam sensing yang extrovert ya. Ada introverted sensing itu lebih tend to be passive, calm and artistic, focus on objective sensory events, ya. Masih sama-sama repressing intuition. Tapi di sini kalau yang introvert orangnya lebih berusaha untuk pelan-pelan dulu deh. Nah, coba kita merasakannya benar-benar dirasakan yang aku masih belum ya contoh yang sensing mungkin apa mungkin bisa jadi introvert bisa dikatakan introvert misalnya masih belum bisa melupakan gitu. Belum bisa move on ya belum belum bisa move on dengan perasaan yang lama misalnya atau pengalaman yang lama kemudian masih aduh sih aku masih menikmati dulu misalnya something like that. But once again, usually it's lebih more passive, tidak berusaha untuk mencari hal-hal yang baru, tapi lebih pada oke, saya tunggu dulu, saya rasakan dulu, saya pengalaman ini saya rasakan dulu seperti apa, baru kemudian mungkin kalau sudah waktunya akan ingin merasakan hal yang lain lagi. Another part is intuition. Usually people with high intuition atau extroverted intuition is very creative, find new ideas appealing, tend to make decisions based on hunches and rather than facts. Ya ini kadang-kadang tiba-tiba apa kalau 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 saya mungkin saya masuk di sini ya extrovert intuition sini ya. Yang kadang-kadang saya apa tiba-tiba saya pengen uh, uh, me, 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 apa finding new ideas ya. Kalau maaf ya soundtracknya kucing apa berai ya kucingnya berusaha mencari kekasihnya itu. Oke, kembali lagi di sini. Ya, so bicara tend to make decisions based on hunches rather than facts. Walaupun sebenarnya facts-nya bisa jadi kalau saya mengatakan kembali lagi kepada apa yang sudah dipelajari sejak lama, ya. Tapi kemudian apa secara karena masuk dalam unconscious, jadi kita nggak sadar. Itu usually once again in touch with the unconscious wisdom, ya repressed sensing kalau di sini memang orang-orang yang uh, lebih memang masuk pada kita sangat berhubungan dengan unconsciousnya memang tapi sekali lagi kita selalu nggak sadar seperti itu bahwa ini ternyata sudah kita pelajari sejak lama ternyata kita sudah menyadari dulu sebenarnya sudah menyadari tapi kemudian lupa kemudian something like that. That's in extroverted intuition. In the introverted intuition tend to be mystic dreamers ya. Pemimpi di sini come up with unusual new ideas, are seldom understood by others. Yeah. Ini karakternya Jung adalah orangnya seperti ini. Dia adalah introverted intuitor. Ya, susah dimengerti oleh orang lain. Ya, memang kalau misalnya orang yang introvert introverted ini, introvert intuitor di sini ya. Nah, kalau teman-teman mungkin silakan sambil mencari tahu. Saya nggak tahu apakah ada ujiannya apa soal untuk di internet kadang-kadang ada tes psikologi introvert extrovert mungkin teman-teman juga boleh silakan cari tahu kira-kira masuk yang mana walaupun mungkin sekali lagi tes tersebut juga bukan berarti yang paling benar juga ya seperti itu. So ya kalau seperti tadi yang kalau saya katakan kalau saya sendiri mungkin saya lebih pada extroverted intuitor di sini ya. So tapi kalau yang lainnya ya ada beberapa bagian yang saya introvert juga sebenarnya saya but ada beberapa bagian juga yang mungkin extrovert. So mungkin silakan nanti teman-teman juga cari tahu. Now in characteristics of within a novel or a film misalnya atau dalam drama misalnya juga ada banyak hal yang seperti ini juga. Jika memang kadang-kadang dimunculkan oleh sang penulis itu juga bisa terjadi.
Now, in the process of understanding ourselves, process of understanding ourselves itu menurut Jung itu bicara mengenai personal wholeness, ya, the essence of achieving personal wholeness, melihat menemukan kesempurnaan, ya, kesempurnaan diri, ya, so keutuhan, kalau mungkin bisa dikatakan kalau wholeness adalah keutuhan, ya, keutuhan diri, ya. The end result of the process in which wholeness is achieved is to bring the undivided self into existence. Jung attached special meaning to self. Nah, self-nya dengan besar di sini, ya, dengan huruf S besar. The self is both the center and the totality of the psyche. Dan di sini perlu digarisbawahi, dia mengatakan kata pusat, ya, center, the center and the totality of the psyche. Bahwa dalam diri kita ini ada self yang menjadi pusat dari psikologi kita. It consists of both the conscious ego and the unconscious, and is only constituted once there is awareness and acceptance of the unconscious and its shadowy content by the ego. Nah, ini yang mungkin agak susah memang ketika dalam prosesnya. Apakah orang-orang ini bisa menerima shadow? Ya, menerima shadow banyaknya. Kalau misalnya tadi minggu lalu kita bicara mengenai laki-laki harus sadar memiliki anima, kemudian perempuan juga harus sadar memiliki animus, misalnya, itu juga salah satu proses di mana ya menurut teori ini kita memiliki sisi-sisi tersebut, misalnya. Nah, ketika dalam pembelajaran ini juga, apakah teman-teman mau menerimanya, that's also a process, ya. Karena ada pasti orang-orang yang berusaha untuk menunjukkan, saya ini laki-laki tulen, dan kemudian ya saya harus menunjukkan kalau saya laki-laki, misalnya, terus malu ketika menunjukkan kasih sayang, malu ketika menunjukkan, yaitu karakteristik wanita, misalnya, walaupun itu hanya dalam sifat. Di sisi yang lain sama juga dengan wanita, misalnya, ya, itu. Okay, so but of course this is going to be a process. Teman-teman juga ketika dalam membaca novel, misalnya, mungkin yang agak susah adalah apakah karakter-karakter tersebut bisa menerima shadow. Harus mengerti shadow mereka apa dulu sebenarnya, baru kemudian bisa mengatakan bahwa karakter ini bisa menerima shadow-nya. Karakter ini dalam proses untuk menerima shadow. Itu. Ya, so maka dari itu namanya proses individuation. Ya. So self sekali lagi adalah pusat, the center of the totality of the psyche. Kalau kita bicara center, nanti akan ada gambarnya, ya. So individuation process is the bringing antagonistic functions of the personality into harmony with each other. Nah, memang kita memiliki karakter antagonistik, tentu saja. Kita namanya manusia itu pasti kadang-kadang juga emosional, berbeda dengan karakter yang lain. Kadang-kadang kita juga untuk mencari harmoni itu juga bisa jadi susah. Ya, kemudian ada bagian-bagian dari kita mungkin juga kita anggap juga sebagai antagonistik, ya, within our personality. Kita menganggap mungkin kita bisa saja menganggap being introvert is not good, misalnya, atau bukan not good. Kita menyatukan antara introvert dan extrovert itu sendiri juga salah satu proses tersendiri. Ya, sekali lagi karakter teman-teman ini selalu berkembang, ya, bukan berarti selalu 100% sejak lahir seperti itu, tidak. So bisa saja mungkin karena keadaan, kembali lagi karena setting yang seperti ini, karena pandemi, karena psikologi kita juga bisa jadi berubah. Itu. Dan ya, so bagaimana caranya supaya membuatnya menjadi harmony sebenarnya, bagaimana bisa sinkron lah satu sama lain. Gitu. Individuation means becoming single, bukan menjadi jomblo di sini, ya. Tapi intinya adalah
becoming single homogeneous being, bahwa kita sebagai manusia menjadi utuh gitu ya dalam proses individuation. It also implies becoming one's own self. We could therefore translate individuation as coming to the selfhood atau self-realization. Nah, ini juga salah satu kata-kata yang lain mengenai individuation ya, coming to selfhood and self-realization. Kalau dalam teori psikososialnya siapa, Erik Erikson misalnya, kalau saya nggak tahu apakah semester ini bisa memberikan itu ya. Akan saya coba cari deh psikososialnya Erik Erikson. Dalam proses psikososialnya Erik Erikson misalnya, Erik Erikson juga ada proses bagaimana proses seseorang itu berkembang, misalnya dari bayi namanya apa, kemudian bukan tidak sama dengan psychosexual stagesnya Freud. Kalau psikososialnya Erik Erikson itu memang sangat dipengaruhi oleh society. Ada salah satu prosesnya namanya adolescence, puberty, adolescence, ketika anak-anak remaja ini mulai usia remaja, masuk usia remaja sampai dewasa. Di sini kemudian bagaimana sih prosesnya, bagaimana proses coming to selfhood-nya ini. Itu. Nah, ketika misalnya teman-teman sekarang juga mulai dalam proses once again, we are all, saya sendiri pun masih dalam proses coming to selfhood juga, berusaha menemukan other self realization. Ya, so ini masih akan terus berjalan ya sampai akhir hayat nanti. Karena menurut penjelasan di sini, individuation entails a lifelong development of personality from conception to death. Ya, dari pemikiran, dari bayi sampai lahir, saya meninggal dunia lah intinya. Jung divided full lifespan into two stages, the first half life and the second half. Ini ada, kalau menurut Jung memang ada dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. So inilah gambar dari salah satu gambar bagaimana kita menemukan self ya. Self itu karena tadi kita mengenal sebagai center of everything, so maka semuanya akan mengacu atau menuju ke self. Di sini we have anima or animus, we have conscious, we have mind, we have shadow, we have overt sex characteristics, unconscious, body, and persona. Itu semuanya masuk dalam, semuanya mengarah ke menemukan ke self itu seperti apa. Ya, so contoh pada siapa si pemain voli Aprilio Manganang itu ya, yang sekarang jadi Aprilio, yang sekarang awalnya jadi Aprilio itu ya. Itu ya memang kalau itu memang overt sex characteristics-nya memang cukup berbeda ya. Kalau saya mengatakan overt sex characteristic-nya yang kelihatan, karena sekali lagi kita bicara mengenai sesuatu yang overt di sini, yang kelihatan, yang menurut bahwa dia sebenarnya adalah laki-laki. Ya, kalau secara jiwa, nah secara jiwanya di sini dia adalah laki-laki. Kemudian, namun pada akhirnya tadi kekurangan dia memang secara fisik, overt sex characteristics-nya, yang kemudian membuat dia bingung pada saat proses usianya yang sudah setua itu, dia masih bingung mengenai self-nya. Sedangkan kita mungkin diberikan kesehatan secara fisik, mungkin juga tidak bicara mengenai overt sex characteristics di sini, tapi lebih pada hal-hal yang lain. Ya, of course unconscious tentu saja kita tidak sadari, tapi hal-hal yang lain mungkin, contoh seperti body and mind misalnya, bahwa body and mind ini bisa sangat the opposites ya, pemikiran yang berbeda. Badinya sedang merasakan sakit misalnya, pikirannya ingin bahagia. Nah itu kan itu tadi bisa jadi sangat the opposites, atau mungkin badannya sehat sebenarnya. Ada orang-orang yang khususnya kemarin teman-teman yang orang-orang yang pernah sempat terkena COVID-19 misalnya, kemudian ada kasus namanya long COVID namanya.
long COVID ini sebenarnya bukan berarti orang ini COVID selama-lamanya, tidak, tapi kemudian lebih pada psikologinya, the mind. Tubuhnya sebenarnya sehat, tapi kemudian pikirannya yang tidak sehat. Ya. So this is the opposite. Conscious unconscious, anima animus itu juga dengan overt sex karakteristik tadi misalnya, persona and shadow itu sangat opposite. So misalnya kalau teman-teman nanti meneliti mungkin ya antara persona and shadow dari karakter di sebuah karya sastra misalnya, ya conscious unconscious tentu saja akan menjadi opposite, tapi semuanya segala sesuatu ini these opposites semuanya menjadi center pada self. Kita itu berusaha mencari tahu self itu seperti apa. So there are 3 stages of individuation. I'm sorry, what time is this? Oh, masih jam 7. If you have any question, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Mengenai personality mungkin ada yang mau curhat. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang paling benar ya, tapi mungkin I don't know. Saya akan bisa memberikan jawaban seperti apa yang saya ketahui saja ya. Jika ada pertanyaan, you may unmute yourself or you may chat in the chat box. Now, as you can see on the screen, the stages of individuation di sini adalah teorinya Jung, tapi yang kemudian dikembangkan oleh Erich Neumann. Ya. Kalau Jung tadi kan cuma menjelaskan bahwa ada stage pertama dan stage kedua gitu aja, setengah hidup, setengah life, the half life, ya, setengah hidup, setengah yang pertama, setengah yang kedua, seperti itu. Sedangkan kalau Erich Neumann mungkin berusaha untuk ya kalau setengahnya itu dihitung mulai kapan, itu yang mungkin agak susah. Now Erich Neumann kemudian memperbaiki lah teori tersebut dengan we have developing it into 3 stages. We have containment or nurturance. So in the containment or nurturance is called also maternal stage. Bahwa di sini kita bicara mengenai kita mungkin bisa dianggap anak-anak, kita masih diasuh oleh ibu kita, diasuh oleh orang tua kita. So this is containment and nurturance. Ya, sedangkan adapting and adjusting dari paternal stage ini prosesnya adalah lebih pada bagaimana ayah kita mendidik kita juga, karena sekali lagi prosesnya dari ibu memang kita dilahirkan kemudian dan disusui dan lain sebagainya, kemudian proses berikutnya adalah proses pendidikan dari ayah biasanya. Ya, walaupun ini nanti perlu diteliti lagi lebih banyak ya, dibaca lagi kalau nanti perlu dicari atau tahu juga teorinya. And yang terakhir adalah centering atau integrating, that is the wholeness stage. Nah, kalau dari proses ini sebenarnya kok semacam maternal stage and paternal stage kok itu kok masih anak-anak, mungkin saja kalau saya mengatakannya proses tersebut bisa jadi lama, seperti minggu lalu atau seperti waktu saya bicara mengenai psychosexual stages-nya si Freud misalnya, bahwa kita pun dalam proses sehari-hari pun kita masih, kalau misalnya orang yang extrovert, ada pertanyaan. Misalnya ada orang yang extroverted types tadi misalnya, extrovert types of sensing misalnya karena dia suka coba-coba ini, coba-coba itu, mungkin bisa dikatakan juga dia adalah orangnya masih masuk dalam proses oral stage ketika sudah dewasa ya. So that's
ketika kita bisa memikirkan dalam berbagai perspektif ya teman-teman, saya juga mengajak untuk mencoba melihat dari berbagai perspektif juga apa yang sudah kita pelajari dan kita lihat juga dari perspektif yang lain. Oke. Yes. Ya, seperti tadi yang saya katakan ya Ulfa, dan ditanyakan Ulfa, benar adanya memang ada orang yang contohnya seperti saya, kalau saya pribadi saya mengatakan saya orangnya introvert in a certain part in intuitionnya saya bisa jadi extrovert ya, mungkin lebih bisa jadi lebih extrovert sebenarnya, dan mungkin juga untuk sensing juga lumayan extrovert saya, tapi kemudian untuk thinking saya lebih mungkin introvert ya. Ya, sangat bisa karena sekali lagi apa ada uh, ada orang yang ya tadi kombinasi, memang kita nggak ada orang yang 100% introvert ya, nggak ada orang yang 100% extrovert. Itu juga pilihan untuk menjadi extrovert juga biasanya ada orang-orang kenapa dia memilih menjadi extrovert, pasti ada hal-hal yang berusaha untuk apa ya tadi kita bicara mengenai personality, namanya personality ada hubungannya dengan personal, hubungannya dengan unconscious dan lain sebagainya. So ada banyak hal yang sebenarnya berhubungan ya. Itu ya itu tadi. Maka dulu kadang-kadang ada orang yang mengatakan dirinya sebagai ambivert misalnya. Ambivert itu kan pasti akan harus ada ya memang kombinasi antara introvert dan extrovert memang. Tapi kemudian saya sendiri tidak menemukan teori ambivert itu seperti apa. Mungkin itu pada teori psikologi yang modern ya, saya mengatakan teori psikologi yang lebih populer, memang kita menggunakan kata psikologi populer. Bedanya psikologi populer dengan psychoanalysis tentu saja berbeda ya. Psychoanalysis adalah akarnya ya, yang apa kemudian ambivert itu hanyalah sebagai memudahkan mengkarakteristik orang supaya bisa mengerti bahwa oh dia adalah kombinasi antara introvert dan extrovert. Tapi kemudian tadi harus sadar introvertnya di mana, extrovertnya di mana. Apakah dalam berpikir tadi, ketika berpikirnya orangnya lebih objektif misalnya, atau lebih ya ada tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya juga menunggu. Silakan. Ya, so sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya juga akan menjelaskan ini. So, individuation, the concept of individuation is to include the process of becoming the personality that one innately is potentially from the beginning of life. Bahkan sebenarnya sejak lahir menurut Newman di sini ya, kita ini sudah ditakdirkan menjadi seperti apa ya. Kita kalau sadar sebagai orang Islam pun kita sebenarnya jalan hidup kita sebenarnya sudah tertulis sebenarnya. Takdir kita sudah tertulis sebenarnya. Hanya saja Newman di sini berusaha untuk membuatnya menjadi saintifik ya, bahwa manusia itu personal ketika kita berjalan itu ya kita berusaha mencari potentially kita jadi apa gitu. So the containment and nurturing stage lasts a long time in modern societies, much longer than childhood because it is preparing the person fully for adulthood. Jadi bisa saja nurturance ini bisa sampai usia 20-an ya. Ya, preparing bisa jadi karena tergantung proses psikologi anaknya itu sendiri, atau mungkin usia remaja juga mungkin bisa jadi sudah selesai, bisa saja. So prosesnya bisa jadi a long time. Ya, kemudian containment and nurturance stage itu tadi containment and nurturance stage for the individuation process to develop the full to the full, it is necessary for the person to go through primary and secondary school, ini sekolah pastinya, as some form of post-school training or education in order to acquire profession. Ini bahkan sampai masa kuliah bahkan ya. This period on parents may last long as 30 years bahkan.
ketergantungan kita dengan orang tua. Nah, proses containment and nurturance ini ternyata berhubungan dengan ketergantungan kita dengan orang tua. So, ya kita yang masih hidup, kalau saya pribadi pun bahkan mungkin masih juga dalam proses containment and nurturance ya, karena saya masih tinggal dengan orang tua misalnya, terus kemudian entah apakah secara psikologi juga saya dependence ya dengan parents, tapi di sisi yang lain apa gitu tadi bisa saja ada orang-orang yang sampai kalau sampai umur 30 tahun pun masih dalam proses ini. Walaupun ya itu saja, tentu saja ada saat titik-titik di mana kalau saya pribadi, saya jadi curhat. Ya, saya pribadi saya ingin hidup sendiri lah paling nggak. Ya, saya ingin punya rumah sendiri, saya ingin sendiri. But on the other hand, tentu saja ada beberapa hal yang harus saya pikirkan untuk bisa sampai di situ ya. Melepaskan dependence ini juga lumayan bisa jadi mungkin bagi beberapa teman-teman nanti juga akan menjadi hal yang proses yang cukup susah juga. So, symbolically defined as maternal, ya memang simbolnya adalah kayak ibu. Nurturance, walaupun tidak harus pada ibu juga, intinya parents, karena parents juga bisa berhubungan dengan bapak juga ya. So, dengan keluarga kita intinya, dengan orang tua kita. Keterikatan kita dengan orang tua kita. Nah, kita di teman-teman yang masih bergantung dengan orang tua, atau misalnya orang tua yang masih juga sebenarnya orang tua juga kadang-kadang juga tidak ingin melepaskan kita juga itu. So mereka masih ya sekolah tak bayari lendo misalnya, terus kemudian sampai sekolah S2, sekolah S3 semuanya dibayari misalnya. So orang tua pun juga mungkin ada beberapa prosesnya seperti itu sendiri karena memiliki proses itu sendiri juga ya. So proses nurturance is delivered is from warm support and encouragement. The harsh realities of life are screened out. Di sini harsh realities of life ini berusaha dihapus ya, berusaha. Nah, kalau simbolisasinya di sisi yang lain, kalau misalnya kita tidak memiliki orang tua misalnya, yang bicara mengenai kita bicara warm support and encouragement di sini. So, warm support and encouragement juga bisa berasal dari orang-orang yang lain, ya sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kita, dari sahabat, dari teman misalnya, dan itu juga bisa menjadi apa? Ya, maaf, agak blank. Ya, itu juga maksud saya adalah, jadi intinya adalah bahwa orang-orang di sekeliling kita yang sudah memberikan kasih sayang, memberikan warm support and encouragement di sini juga bisa menjadi salah satu bagian dari proses containment and nurturance ini. Seperti yang tulis di bawah ini ya. Nurturance is provided not only by mothers, but also fathers, teachers, institutions, schools, or churches, or places di mana kita juga bersosialisasi. Itu. So the transition from the first to the second stage, during the first stage, stage of relative amount of autonomy, independence, and self-control is introduced along the way, so that by the end of the stage, people are able to do for themselves what others have done for them earlier. Nah, ini yang kadang-kadang yang dalam proses pertama memang itu seharusnya ada pembelajaran autonomy, ya independence, bahwa kita sebagai anak itu harus mandiri. Ya, bicara tentang self control, mandiri, memang bisa mengontrol diri sendiri, kemudian. Nah, itu yang kadang-kadang memang pada usia-usia tertentu itu sudah kelihatan. Usia-usia remaja khususnya sudah selesai SMP, sudah selesai. Itu biasanya sudah kelihatan. Kalau memang ketika pada usia SMA dan kuliah tidak kelihatan misalnya otonominya, independence dan self controlnya, itu perlu dipertanyakan apa yang terjadi. Kenapa kok sampai terlalu panjang waktunya. Kemudian in the second stage, adapting or adjusting stage, the father occupies a symbolic center, sebagai simbolnya adalah ayah di sini, in order to instill the rigor functioning of performance demanded for adaptation of the world. Nah, ini karena bicara mengenai adapting, maka kita bicara mengenai the strength and ya figur bapak di sini sebagai contoh, sebagai simbol saja sekali lagi.
yang bicara mengenai bagaimana proses beradaptasi dengan dunia, bahwa dunia ini kejam. Yeah. The second stage is governed by the law of consequences for actions taken. We're talking about reality principle, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi. So kalau misalnya kadang-kadang saya bicara juga ke teman-teman misalnya tentang konsekuensi, misalnya bahwa kalau sudah masuk jurusan ini konsekuensinya seperti ini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, misalnya kita bicara konsekuensi. Kalau misalnya teman-teman nanti malas, ya konsekuensinya apa, kalau rajin konsekuensinya apa, kalau so we're talking about consequences ya. So this person is exposed to a world in which standards of performance are paramount or important, ya, benar-benar standard of performance ini is important, and consequences for behavior are forcefully and implacably drawn. Jadi benar-benar kita bicara mengenai dua konsekuensi, tentang konsekuensi ini. Strict conditions are imposed upon the distribution of all rewards, including love and positive regard. Ya, bahkan kondisinya juga sama, bahkan bisa untuk semua keadaannya di sini ya. Kita bicara mengenai konsekuensi-konsekuensi. This is the world. This is not the world as ideal, but the world as real. Kita tidak bicara mengenai ideal world, dunia seperti yang kita harapkan, tapi dunia nyata. So this is adapting and adjusting. Proses yang teman-teman sekarang atau saya juga mungkin masih dalam proses adaptation and adjusting di sini. Ya, setiap saat, setiap hari kita melakukan hal tersebut, apalagi dengan banyak kasus setting yang kita juga tergantung settingnya misalnya ketika dalam masa sekarang ada pandemi misalnya, atau setting teman-teman secara pribadi kita juga memiliki setting tertentu, apakah secara emosi, secara fisik sedang sakit atau secara fisik sedang sedang sehat-sehatnya misalnya, bisa jadi akan ada beberapa hal secara psikologi yang akan mempengaruhi psikologi. So that's the real thing. Apa yang kita hadapi setiap hari seperti itu. This is the adaptation and adjusting, bahwa ada proses yang seperti ini, sedangkan yang terakhir adalah centering or integrating. The task of this is to embark upon the journey becoming a centered and a whole individual. Ya, ketika usianya sudah tua seperti saya ini, memang kadang-kadang ada proses yang seperti ini, bahwa kita berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya, to relate to the transcendence as well as immediate concrete realities of human existence. Kita biasanya memang kalau kita bicara mengenai centering and integrating, walaupun kita sudah belajar sejak kecil ya, kita belajar mengenai bagaimana beragama itu seperti apa, sholat, kemudian apa sih yang harus dilakukan, ketika khusyuk itu harus seperti apa misalnya, itu juga kita bicara mengenai centering and integrating. The ego now begins to answer to inner call from the psyche rather than outer demand derived from the society. Nah, ini juga ketika kita sudah merasa bahwa ya nggak usah nggak usah ikut-ikutan orang-orang lah, misalnya kita sudah nggak harus mengikuti apa yang diminta oleh society. So this is a process ya. Sekali lagi ini ada sebuah proses, karena bisa saja mungkin hari ini kita mengatakan hal tersebut, tapi kemudian di sisi yang lain kita juga melakukan hal yang diinginkan oleh society. So that's going to be lots of process. Working to live and survive is no longer sufficient. One must now find something worth living for. Ini juga yang kemudian mungkin tidak jarang ditemukan oleh orang-orang yang usianya umur 20-an mungkin ya. Bisa ditemukan oleh orang-orang yang lebih dewasa biasanya. Mencari apa sih yang worth living for? But of course, tentu saja ada orang-orang yang mungkin sejak usia dewasa, ketika masuk usia dewasa mungkin sudah menemukan hal ini. But even though of course bisa akan ada konflik-konflik dan sebagainya, itu yang juga nanti akan menjadi permasalahan kehidupan. Integrating and centering and integrating of the self di sini, Jung speaks that the self integrating the shadow and relating the new conscious way to the anima and animus. Bahwa namanya integrating shadow itu ya namanya menerima rasa takut, menerima what is actually your fear.
Yeah, the aim of authority is that the degree of integration of the inner opposites inherent in the self. Tadi ya, opposites tadi ya, yang apa, conscious dan unconscious itu harus integrating, kemudian anima, animus, and apa, overt, uh, 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 apa tadi fisik tadi, so itu harus menjadi satu juga, semuanya menjadi satu. Hal yang contradiction tadi semuanya berusaha untuk digabungkan ya. Kalau dalam bahasanya kita ya menyatukan antara yin dan yang, menyeimbangkan antara yin dan yang itu. Yeah. So it represents psychic wholeness and process of which self-division may be healed. Ya, itu. So, ya, ketika saya bicara mengenai yin dan yang, memang pada akhirnya apa yang dikatakan Jung di sini semuanya sudah disimbolkan sejak zaman dahulu kala. Ketika bicara mengenai kontradiksi menjadi pusat, ada pemusatan tertentu, kita bicara mengenai apa yang namanya mandala di sini. Mandala bentuknya banyak ya, dan gambar-gambar yang memiliki karakteristik ini ditemukan dalam berbagai agama. Tidak hanya agama-agama di sini aja, kalau saya membayangkan, kalau dalam agama Islam juga biasanya ada, kita bicara bintang, kita bicara apa, gambar-gambar yang bentuknya seperti itu. So di masjid-masjid itu banyak gambar yang seperti itu. Semuanya kalau dalam teori psikologi itu namanya mandala. Kita bicara mengenai secara unconscious, kalau kenapa di dalam gambar-gambar tersebut ada di dalam, apakah itu ada di gereja atau di masjid misalnya. Kalau misalnya di sini cross, kemudian atau ya gambar-gambar yang bentuknya bintang-bintang seperti itu secara psikologi memang kita bicara mengenai penemuan self itu sendiri. Dalam prosesnya ketika kita berusaha religius atau berusaha mencari hal yang spiritual itu. So there are lots of symbols ya, bahkan doodles pun bisa dianggap sebagai mandala, bahwa itu simbol-simbol di mana orang harus menemukan pusat, or individuating, centering, integrating, as the process of the last process of individuation, the last process of finding self. Itu. Ya, so ini contohnya ada cross, ada sun wheel, ada fleur de lis, ada yin and yang, ada Sri Chakra, ada snowflake, ada atom, ada doodles, dan lain sebagainya. Oke, so banyak kasus, ya, banyak hal yang bisa kita teman-teman nanti juga pelajari ketika meneliti karya sastra. Kalau Freud kemarin mungkin bicara konflik ego dan superego dan lain sebagainya, tapi kalau di sini mungkin lebih bisa dikatakan konflik, tapi lebih pada proses of integrating. Kalau saya mengatakan persona, kita bicara mengenai persona and shadow, kita bicara mengenai anima, animus, and the real, apa, the overt, apa, fisik tadi ya, seberapa banyak anima itu mempengaruhi fisik kita misalnya, atau fisik kita mempengaruhi anima kita misalnya. So itu juga bisa menjadi salah satu pembicaraan dalam karya sastra. Apakah memang contoh karya kasus-kasus misalnya ketika ada orang-orang yang kita di contoh kasus nyata misalnya ketika dalam kasus Aprilio Manganang itu misalnya. So ya, dia sadar bahwa dia laki-laki tapi kemudian fisiknya wanita misalnya. Atau ada contoh yang lain misalnya ketika ada seorang menjadi waria misalnya. So apakah dianya memang ya memang fisiknya memang laki-laki, tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya adalah wanita. Ya, itu anima dan animus dan fisik itu kontrasnya, bagaimana cara menemukannya itu. So tentu saja ketika orang-orang yang sudah, kalau bayangan saya pribadi, kalau saya menilainya adalah orang-orang yang mau menerima dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, ya, tidak peduli dengan komentar orang lain. Itu adalah proses yang cukup berat sebenarnya, apalagi hal yang
cukup kontradiktif seperti tadi saya katakan ketika ada orang menjadi waria misalnya. Itu adalah hal yang cukup karena kalau menjadi waria kan sudah sangat jelas dilihat oleh orang ya. Misalnya kalau teman-teman apa yang tidak menunjukkannya mungkin akan masih berusaha untuk tampil laki-laki misalnya, atau masih berusaha tampil sebagai wanita misalnya, itu masih mungkin society tidak akan melakukan judgement ya. Tapi kemudian ketika dia bisa tampil seperti itu dan percaya diri seperti itu adalah proses yang cukup berat bagi orang tersebut sebenarnya. Beda dengan diri kita orang-orang yang biasa-biasa saja seperti ini ya, walaupun pasti kehidupan kita, kehidupan psikologinya juga prosesnya juga bermacam-macam. Okay, the complexes tentu saja kita bisa lihat father complex, mother complex. Yang paling dekat dengan kita adalah parents complex memang. Kemudian ada yang mungkin kalau ada yang mungkin sister complex kalau dalam anime atau manga misalnya, kalau membaca komik Jepang ada sister complex atau lolita complex misalnya, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu diskusi yang bisa dibicarakan dalam analytic psychology-nya menurut Carl Jung di sini. Personality, introvert, extrovert tadi juga bisa didiskusikan. Kemudian individuation process, of course, ketika memang dalam proses tersebut kita bisa melihat bahwa oh iya, ini anak ini dalam proses karakter ini dalam proses dari proses centering menuju ke adjusting misalnya. Dari proses nurturing menuju ke adaptation atau adjusting misalnya, itu juga yang prosesnya mungkin bisa dilihat dari karakter tersebut, walaupun kita tidak bisa menganggap bahwa prosesnya juga sampai pada centering misalnya, kalau misalnya centering itu terlalu jauh. Tadi saya mengatakan stages of individuation. Oke. Ada pertanyaan? Saya persilakan.